Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dan sobat penggerak. Saya Widastuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu Utara. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Di pertemuan sebelumnya kan kami sudah melakukan kegiatan pra-observasi, dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Pak Batiar, di mana beliau adalah guru mapel bahasa Indonesia yang akan menjadi objek pengamatan saya nantinya. Bagaimana Pak? Apa Bapak sudah siap? Siap. Baik Pak, jika Bapak sudah siap, silahkan Bapak mengajar di kelas. Dan nantinya saya akan mengamati Bapak dari belakang. Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat. Semangat. Marilah kita berdoa sebelum memasuki pelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sekarang ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Komang? Kenapa Komang tidak hadir? Izin? Rizky? Izin? Yasila izin? Aidil sakit. Ya, terima kasih. Supaya kita masuki pelajaran lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan satu lagu yang sesuai dengan bidang seperti kita, yaitu lagu yang cocok, itu lagu Indonesia Raya ya. Iya, yang mungkin ada di antara teman yang bisa pimpin lagu Indonesia Raya untuk misal ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita memasuki pelajaran.
Ya sekarang kita masukin untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan tema berkelana di dunia imajinasi, dengan subtema mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Ya, jadi sekarang kita belajar terkait dengan puisi rakyat. Ya, sebelum kita masukin di materi pelajaran pada pagi hari, mungkin anak-anakku masih ada yang ingat materi pelajaran yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, silakan, Pak. Menyajikan deskripsi secara sederhana dan memaparkan ciri benda kesukaan. Ya, yaitu menulis teks, menyajikan teks deskripsi sederhana dengan cara memaparkan ciri benda kesukaan. Terima bagus. Ya sekarang, ya baiklah kita memasuki untuk di materi sekarang di pelajaran di bab 2 terkait dengan puisi rakyat. Ya sekarang, jadi adapun tujuan pembelajaran yang kita capai di pelajaran ini, jadi ada 3. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi ini. Yang pertama, peserta didik menganalisis jenis-jenis puisi rakyat melalui kegiatan membaca puisi rakyat. Kemudian yang kedua, peserta didik membaca puisi rakyat, kemudian mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik mengeksplorasi pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan membuat kalimat persuasi. Ya, sudah bisa jadi ada tujuan ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang kita tuntaskan pada hari ini, ya. Ya sekarang mari saya tampilkan terkait dengan beberapa contoh-contoh puisi rakyat. Ya sudah bisa terbaca di belakang? Bisa nggak ya? Jadi kondisikan dengan buku paketnya. Ya sekarang, jadi di sini ada 3 jenis puisi rakyat. Ini anak-anak semua harus diperhatikan, di analisis atau dianalisa terkait dengan puisi rakyat yang saya ditayangkan di atas. Sekarang terkait dengan puisi rakyat, ya, atau puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, serta penyusunan larik dan bait. Ya mungkin di sini di SD mungkin sudah pernah dipelajari terkait dengan puisi. Ya. Ya sekarang berbicara tentang puisi rakyat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya termasuk yang pertama tadi, tentu harus misalnya mengenali daripada untuk menganalisa apa yang harus dianalisis atau dianalisa oleh anak-anak terkait dengan puisi di sini. Yang pertama harus memahami apa itu misalnya rima, ya. Rima itu adalah perulangan bunyi yang sama,
Ya, ya tentu ada nanti di atas itu sudah tertera, itu ada rima. Kemudian larik. Larik itu sama dengan baris atau kalimat yang ada di dalam puisi. Ya, kita sudah bisa memperhatikan di atas. Ya, di sini ada bait puisi, ada bait puisi yang termasuk di sini. Ya, yang terdiri dari empat larik atau empat baris, itu namanya satu bait. Ya, bait itu artinya untaian larik, ya, atau untaian baris yang terdapat di dalam puisi. Ya, termasuk di sini adalah puisi rakyat. Ya, sekarang kita perhatikan yang terkait dengan di atas, terkait dengan puisi rakyat. Di sini ada tiga puisi pertama dan puisi kedua dan puisi yang ketiga. Ya, sekarang untuk puisi yang pertama kita perhatikan sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Ya, tentu anak-anak di sini sudah bisa membedakan mana yang termasuk bait, mana larik, ya, atau baris. Ya, kemudian rima yang terdapat di dalam puisi. Ya, sekarang kita lihat di atas. Kita lihat di atas di puisi pertama, saya bacakan. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Ya, di sini tentu anak-anak sudah lihat di sini bahwa bunyi akhir larik pertama dan bunyi akhir di larik kedua itu sama. Bunyi akhir di larik kedua sama dengan bunyi akhir di larik yang keempat. Ya, tentu sudah bisa di sini. Ya, melihat ya, termasuk puisi lama, maksudnya puisi rakyat atau biasa juga termasuk puisi lama. Kalau puisi rakyat ada pantun, ada syair, ada gurindam, dan ada mantra, ya. Ya, ada mantra. Ya, sekarang saya bisa dengarkan untuk satu pantun yang tidak tertera di atas. Ya, disimak dengan baik. Gua nangka, gua kedondong. Ya, gua nangka, gua kedondong. Jangan dimakan di siang terik. Ya, gua nangka, gua kedondong. Jangan dimakan di siang terik. Hai teman, jangan berbohong. Ya, hai teman, jangan berbohong, karena berbohong itu tidak baik. Sekarang tentu sudah bisa menganalisa. Bunyi akhir larik pertama sama dengan bunyi akhir larik kedua, larik ketiga, dan bunyi akhir di larik yang kedua sama dengan bunyi akhir di larik keempat. Ya, tentu sudah bisa masuk di sini. Ya, terkait dengan rima yang digunakan. Jadi kalau di dalam pantun itu ada termasuk perulangan bunyi yang sama. Itu rimanya menggunakan rima apabila bunyi akhir larik pertama sama dengan bunyi akhir di larik kedua, larik ketiga kedua sama dengan bunyi akhir larik keempat, itu dinamakan rima A B A B, selang seling.
ya, selang-seling ya. Ya. Beda dengan misalnya dengan gurindam, ya dengan syair. Ya sekarang kita lihat di narik di yang kedua, kurang pikir, kurang siasat, tapi dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Ya sekarang tentu sudah bisa melihat, oh kalau di puisi yang kedua itu bunyi akhir lirik pertama dan kedua sama, bunyi akhir di lirik ketiga dan keempat sama atau tidak? Sama ya? Ya makanya itu biasa dikatakan bersajak AA B B. Ya, ini sudah bisa dibedakan. Ya kalau di dalam misalnya di dalam gurindam. Beda dengan syair. Ya. Syair itu misalnya bersajak A atau bersajak sempurna. Ya. Bersajak sama. Mulai dari bunyi akhir lari pertama sampai dengan bunyi akhir lari ketiga, lari terakhir itu sama. Ya biasa. Ya sekarang kita dengarkan satu syair. Jalan-jalan ke Balikpapan. Ya. Jangan lupa beli senapan. Biar mati ditembak senapan. Asal dapat gadis 8. Ya. Itu sama. Beda dengan yang di atas. Ya syair juga termasuk puisi rakyat. Dan sudah bisa di sini. Sudah bisa membedakan bahwa di puisi pertama, kedua dan ketiga tentu sudah bisa dengan melalui yang pencermatan. Ya sekarang sebelum saya memberikan saya tugas kepada anak-anakku terkait dengan kegiatan di atas, saya bagi kelompok dulu. Ya, ada saya bagi kelompok. Ya, ada kelompok yang sudah ditentukan sesuai dengan keaktifan kamu di dalam menerima anak-anak di dalam menerima materi pelajaran. Dan sekarang yang kelompok yang sudah tua seperti di pelajaran sebelumnya. Kelompok satu ada kelompok satu lagi kelompok mawar, kelompok anggrek. Ada kelompok anggrek, kelompok mawar. Ya mawar siap? Siap. Kelompok teratai? Siap. Ya siap. Kelompok tulik? Ya. Sekarang supaya lebih bersemangat lagi, ya sebelum kita kerja kelompok, ya, kalau saya mengatakan anggrek, mawar, mulati, teratai, tulip, kamu katakan siap, saya katakan mantap. Ya, supaya lebih bersemangat. Ya sekarang untuk masuk di tugas, di mengerjakan tugas di lembar kerja peserta didik, kita semangat dulu. Anggrek, mawar, mulati, teratai, tulip. Mantap. Nah sekarang diperhatikan untuk bisa duduk berhadapan sesuai dengan kelompoknya. Saya duduk berhadapan, dua di depan, dua di belakang, sesuai dengan
saja namanya. Sudah dapat? Sudah. Ini hanya 2 1. Nanti satu kelompok saja satu dikumpulkan ya. Artinya ditulis nama kelompoknya. Nanti satu dikumpulkan ya. Sudah dapat semua? Belum. Ya, sekarang diperhatikan semua dulu supaya kita bisa bekerja dengan baik. Diperhatikan, semua sudah dapat. Sudah dapat. Dan nanti ini satu saya bagikan juga. Nanti satu yang dikumpul ya. Ada mau kelompok tulis nama kelompoknya. Jadi sekarang diperhatikan dulu di depan sebelum mengerjakan tugas. Jadi saya kan tiga puisi ya. Bisa minta di tunjuk di sini ada nama kelompok. Ya, kelompoknya kemudian ditulis namanya setiap kelompok. Jadi nanti satu yang mewakili kelompoknya ditulis nama anggota kelompoknya. Sekarang diperhatikan untuk di lembar kerjanya. Untuk di nomor bagian A, bacalah puisi rakyat yang ada pada LKPD, maksudnya lembar kerja peserta didik. Di lembar kerjanya atau di LKPD ya. Kemudian pilih puisi yang akan kalian kaji.
Maksudnya di sini nanti kamu pilih satu puisi. Ya, satu kelompok di sini boleh pilih satu puisi. Mana yang bisa dikuasai, misalnya di sini di puisinya nak ya. Ya, satu puisi. Ya, jadi kemudian di bagian C tulislah yang kalian pilih pada bagian atau identitas kelompoknya. Kemudian di bagian D diperhatikan untuk di lembar kerjanya, untuk soalnya, untuk nomor 1 supaya tidak salah menjawab. Manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Sudah bisa dipaham di sini. Ya. Jadi pilih misalnya di antara 3 puisi, nah ya. Pilih di antara 3 yang ada di lembar kerjanya. Kemudian di nomor 2, di sini mana di antara ketiga puisi yang menggambarkan perenungan diri. Jadi dipilih di situ di antara 3 puisi, nah ya. Mana perenungan? Kemudian manakah di antara ketiga puisi yang berisi rayuan atau bujukan? Jadi pilih mana yang termasuk nasihat, mana termasuk perenungan diri, mana yang termasuk rayuan atau bujukan. Ya, sekarang di nomor 4 diperhatikan, jelaskan pesan puisi yang maksudnya di atasnya. Saya minta untuk pesan puisi hanya satu puisi. Apakah kamu pilih puisi yang pertama, puisi yang kedua, atau puisi yang ketiga? Sudah bisa dipahami nih. Satu puisi saja yang ditentukan pesannya. Ya, mungkin di pertemuan yang lalu saya sudah berikan untuk pesannya, ya, supaya tidak bingung. Kemudian di nomor 5 dituliskan rima pada puisi di atas. Ya, nanti kamu lihat puisi apa yang kamu pilih. Sudah dilihat? Ya, tentukan satu puisi yang dipilih. Apakah puisi 1, puisi 2, atau puisi 3? Itulah nanti yang ditentukan pesannya. Kemudian nomor berikut, tuliskan rima pada puisi. Maksudnya rima puisi yang kamu pilih. Sudah bisa dipaham di sini. Rima puisi yang dipilih. Kemudian di nomor terakhir, ini di nomor terakhir, saya minta nanti kerja harus perhitungkan waktunya, ya. Di nomor terakhir, buatlah poster atau brosur yang berisi pesan dari puisi yang kalian baca, yang berisi kalimat persuasif. Ini persuasif atau membujuk. Artinya ada unsur bujukan, ya. Ya, hanya satu puisi. Ya, sebelum supaya tidak terkendala di pesan, saya berikan dulu satu contoh pesan puisi, ya. Sisa kamu cocokkan dengan puisi yang di atas. Didengarkan, diperhatikan, dengarkan dulu semua. Saya berikan satu puisi. Buah nangka, buah kedondong, jangan dimakan di siang terik. Ya. Wahai kawan, jangan berbohong, karena bohong itu tidak baik. Tentu di sini ada pesan. Masih ingat apa itu pesan? Ada yang masih ingat itu pesan? Ya, ya, ada pesan. Pesan itu artinya pelajaran yang dapat diambil di dalam puisi. Ya, ya, kalau yang saya sebutkan tadi, pelajaran yang dapat diambil yaitu kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu merupakan perbuatan yang jelek atau yang tidak baik. Sudah bisa dipaham di sini di nomor 6. Jadi nomor 6 di sini nantinya kamu tuliskan termasuk di sini bentuk diisi nanti di sini sesuai dengan pesan dari puisi yang kamu pilih. Ya, misalnya supaya tidak salah menjawab, di puisi pertama dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, berakit-rakit, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ya, tentu sudah bisa. Oh, ada pesan apa kira-kira yang terkandung di dalam puisi itu.
Sudah bisa dipaham? Sudah bisa dikerja dengan baik? Silakan. Ini satu puisi. Yang mudah bisa menurutkan apa pertama atau kedua. Boleh sama pilihannya. Karena sini ada 3. Ya boleh. Kelompok lain boleh, mungkin ada pilih puisi pertama, di kelompok lain juga ada puisi pertama boleh. Ya sesuai yang bisa kamu misalnya kembangkan. Ya, ini yang kita dapat di sini. Puisi satu-satu. Kalau di sini, nanti pesannya yang kamu pilih hanya satu puisi saja. Puisi kedua, puisi pertama. Ya, dari mana dia pilih? Ya. Sudah bisa di puisi apa ini? Bisa di. Ya. Ya, ada yang silakan. Ya, sama. Ini yang bisa kamu tulis pesannya atau visi pertama kamu pilih atau visi kedua. Visi saya di sini satu kelompok. Satu tidak ini satu ini dua satu ini. Oke? Iya. Sudah bisa dipahami ini? Ya misalnya, saya berikan satu contoh ya. Kelompok 1 mungkin pilih puisi pertama. Puisi pertama ya. Mungkin kelompok 2 puisi kedua. Ada juga pilih puisi ketiga. Setiap kelompok masing-masing pilih satu puisi. Ya nanti pesannya di sini ditulis dengan kalimat yang oke, dengan kalimat ya misalnya misalnya mana kan yang puisi satu di sini pakai puisi pertama, ketiga ya misalnya puisi pertama, puisi ketiga, dua dan tiga ya. Ini termasuk yang mana? Ya, puisi ketiga bisa di satu, dua. Iya. Pilih satu bait saja, satu bait puisi saja. Misalnya kalau puisi satu, puisi apa ini? Puisi tidak ada, tidak perlu dipilih. Misalnya harus di sini kira-kira mana yang bisa saya berhubungan mana yang rajuan atau juga contohnya di sini ya sudah bisa di ini sudah bisa dipahami yang nasihat memperbunga
ini kan puisi pertama, kedua, ketiga. Pilih satu. Berapa kita pilih? 1, 2, 3. Pilih salah satunya. Siapa nanti tugas yang dikumpul? Iya. Enggak, satu. Ini ya. Oke. Fokus satu. Ya, oke. Satu. Siapa yang mau? Satu orang saja. Ya. Di cocok. Ya. Pilih saja satu. Satu puisi berapa yang pilih? Silakan tentukan pesannya. Ya, kalau puisi pertama. Satu, ya. Pesannya saja. Maksudnya tidak ada puisi. Ya. Di sini kan ada puisi kedua. Ya, kan tentukan pesannya. Di sini puisi kedua. Satu juga ditentukan temanya sesuai dengan visi yang dipilih. Paham? Visi yang apa dipilih? Visi pertama, kedua, ketiga. Visi kedua di sini. Iya, visi dua. Visi di sini. Nanti dari visi ini kamu tentukan namanya. Visi ini, mana visi yang kamu pilih itu yang kamu tentukan namanya. Sudah paham? Itu juga nanti kamu tentukan pesannya. Satu saja. Misalnya kamu pilih visi kedua, makanya pesannya juga harus visi kedua ya. Dimana juga harus pilih visi kedua. Ya? Ini yang betul kan sudah ada. Sudah? Iya. Anda membuat kelompok. Sudah paham? Ini sudah bisa mengerti. Jangan dikotorkan sih. Kalau sini bu, kalau sini bu. Kemudian mana termasuk rujukan? Sudah bisa dipaham? Oke. Di mana puisi nanti yang dipilih, satu puisi yang dipilih juga akan tentukan pesannya. Kalau puisi pertama, ditulis pesannya, puisi pertama itu juga tentukan temanya. Paham? Ya. Nanti di sinilah kamu tulis kalimatnya yang menarik. Ya. Tulis di sini di dalamnya nanti. Dia bisa perhitungan waktunya. Satu, dua, tiga. Ini kan 3 puisi, 1, 2, 3. Ya, mana di antara sini mana yang nasihat, mana perenungan dan mana rujukan. Otomatis kamu pilih satu nasihat, satu perenungan dan satu rujukan. Tergantung dari isi lirik-liriknya ya. Ini kan puisi 1, puisi 2, puisi 3. Oke. Sudah bisa tentukan pesannya? Bisa. Iya.
Saya tentukan pesannya. Ya. Baris sama dengan kalimat. Saya bisa tentukan di mana? Ya, oke. Nanti di sini ditentukan pesan dari puisi yang kamu tulis, ya, pesannya. Nanti ditulis di sini berupa posternya. Masukkan nanti di sini, ya. Ya, maksudnya sesuai dengan kalimatnya lebih menarik lagi, lebih sifatnya persuasif, membujuk, mengajak. Bisa dipaham? Bisa. Iya, oke. Sudah hampir selesai. Tinggal ditulis di kertas ini. Yang pertama karena bohong tidak baik. Itu pesannya, pelajaran yang dapat diambil. Kita tidak boleh berbohong, karena bohong itu adalah perbuatan yang jelek atau tidak baik. Itu pesan. Kalau misalnya bersakit-sakit, ini berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kira-kira misalnya kalau bisa misalnya kalau senang di hari tua, bagaimana misalnya yang sudah bisa dipahami? Sudah? Itu bisa gambar kemana? Ya, sudah bisa dipahami. Ya, oke. Nanti di sini juga sesuai dengan puisi yang kamu pilih. Ada kendala? ada sih. Ya, di mana? Ya, bagaimana kita misalnya kalau merenungkan sesuai dengan isi daripada lari yang ada di sini, mana kira-kira isinya berupa perenungan? Yang terakhir ini satu yang antara tiga. Apakah visi pertama, kedua, atau visi ketiga? Ya kalau menurut saya visi kedua, bukan ada nasihat, ada rayuan, ya. Iya. Bisa? Ini sama anggota kelompok ini. Puisi keberapa dipilih? Pertama, kedua di sini. Sudah hampir selesai? Ya, ditulis kalimat menarik di sini sesuai dengan pesannya. Gunakan kata yang sifatnya membujuk, mengajak sesuai dengan pesan puisi yang kamu pilih, ya. Pesan daripada ada satu puisi yang kamu pilih. Tadi saya katakan misalnya puisi pilih puisi keberapa? Puisi kedua. Ya, sekarang kita lihat puisi kedua. Puisi kedua di sini kurang pikir, kurang siasat, ya, tentu tersesat, ya. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa di bahaya besar. Kira-kira pesan apa kalau misalnya kulit kita tajam kasar? Bagaimana kira-kira? Bisa. Kalau saya katakan misalnya di sini, buah nangka, buah kedendam, jangan dimakan di siang terik. Ya, wahai kawan, jangan berbohong.
itu tidak baik. Itu pesan pelajaran yang dapat diambil. Kita tidak boleh berbohong karena bohong itu adalah perbuatan yang tidak. Ya, sudah bisa di. Ya, sudah. Sudah di nomor berapa? Ya. Kita bisa di sini, langsung saja. Pesannya saja. Ya, pesannya saja di sini. Tidak usah di sini. Tapi pesannya sesuai visi yang kamu pilih, ya. Sudah paham? Siapa yang wakili kelompoknya nanti? Iya. Besok berapa? Ya. Ada yang ditanyakan? Oke. Nanti saya kasih. Kan nanti satu jangan dikumpul. Kasih keras-keras sudah bisa buat kalimat pesan. Iya. Harus di ya. Iya. Bisa ditulis di teman-teman supaya lebih menarik ya. Iya. Tidak baik dan tak patut dicontoh. Ya sudah bagus ini nak ya. Tapi kamu sudah paham ya? Bisa. Ini visi kedua. Visi kedua. Visi keberapa dia? Sudah bisa tentukan di mana? Visi keberapa dia? Pertama, ya tentu sudah bisa paham di mana? Padahal sesuai dengan mana? Tentukan di mana sesuai dengan dari kelompok kamu. Ya, ada yang sudah selesai? Mana kelompok yang lain? Jadi perhitungan waktu ya. Ini sudah bisa nanti tapi presentasikan. Ini saya. Ya. Oh iya. Mana kelompok upgrade? Sudah selesai? Kelompok upgrade? Sebentar. Kelompok mawar? Mana kelompok mawar? Sudah? Sudah siap presentasi? Sudah. Siap. Sudah, presentasinya satu kelompok ya. Oke.
Ya naik cuma satu yang bacakan. Iya, siapa nanti yang bacakan? Ya, oke. Sudah, ya sekarang sudah bisa. Ya sekarang sudah waktu sudah hampir bulan ya, sudah ada teman sudah selesai. Ya sekarang kita giliran untuk mempresentasikan tentang hasil kerjanya. Jadi siapa yang sudah bisa presentasi di depan? Dari kelompok anggrek, mawar, melati, tulip atau teretai? Kelompok yang siap? Oh, sementara. Tidak, satu saja yang bacakan nanti, satu. Ya. Nanti misalnya yang mewakili ya. Oke. Jangan tidak usah ditulis di sini, mana saja. Terima kasih kamu. Saya bisa ini kan kalau ini kan ini pesan ditulis di sini, pesan sudah di sini. Sudah. Pesan ini pesan. Kamu buat kalimat ada yang berusaha tulis ini bisa menggunakan kalimat yang cepat menyambung. Tidak di sini. Sudah? Ya sekarang kita dari kelompok berapa yang siap untuk presentasi? Kelompok mawar ya. Oke, semua diperhatikan untuk kelompok mawar tapi di depan. Ya, 3 orang naik. Jadi perhatikan itu dari kelompok mawar. Ya sekarang kelompok berapa tadi? Kelompok mawar siap untuk presentasikan? Siap. Ya, saya bacakan soalnya ya. Ya sekarang dari kelompok mawar diperhatikan temannya di depan untuk presentasi. Ini menghadap ke depan dulu. Presentasi. Ya presentasi menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Putar saja mesinnya. Tidak ada lagi menulis. Kerjanya sudah selesai ya. Siap untuk presentasi. Ya sekarang dari kelompok mawar ya. Jadi saya bacakan nanti untuk soalnya. Saya akan menjawab ya. Didengarkan. Untuk di nomor 1. Manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Di puisi? Ya di puisi? Ya di puisi kedua. Ya sekarang untuk sekarang bagaimana dengan yang di puisi yang berupa nasihat masuk di puisi? Ya puisi kedua. Ya sekarang di kelompok yang lain bagaimana puisi yang sama? Ya sama puisi yang kedua. Ya di puisi yang termasuk di puisi memberikan nasihat atau puisi kedua atau puisi pertama? Wah. Di puisi tadi kedua atau pertama yang tulis? Iya. Sekarang untuk di nomor 2
Ya sekarang dari kelompok 1 untuk berupa nasihat termasuk puisi yang kedua. Bagaimana kelompok yang lain yang sama dengan pilihannya ini? Masuk puisi di pertama atau di puisi yang kedua yang berupa nasihat? Puisi ya masuk di puisi yang kedua. Yang sekarang masuk di puisi yang kedua atau ada dari kelompok lain yang beda yang masuk nasihat? Ya sekarang ya baik di puisi yang di nomor 2 manakah di antara tiga puisi yang menggambarkan perenungan diri? Ya puisi yang pertama atau puisi yang kedua? Pertama. Ya puisi yang pertama. Ya sekarang atau ada dari kelompok lain yang beda? Puisi yang pertama. Ya sekarang di nomor 3 manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi rayuan atau rujukan? Ya bagaimana dengan kelompok yang lain? Ya sekarang diberikan aplaus untuk temannya dari kelompok berapa tadi? Ya kelompok Mawar. Ya sekarang untuk di nomor 5, di nomor 4 ya. Jelaskan pesan puisi di atas. Maksudnya pesan apa, pelajaran apa yang dapat kamu petik terhadap puisi yang kamu pilih. Ya, silakan didengarkan pesannya dari temannya. Kita tidak boleh berbicara kasar dan bertajam karena kita akan mendapatkan bahaya besar. Ya bagaimana dengan kelompok lain sama? Ya, diberikan aplaus untuk kelompok berapa tadi? Ya, kelompok. Ya sekarang di nomor 6, di nomor 5 ya. Tuliskan 5 puisi di atas, maksudnya puisi yang kamu pilih. Rimanya atau persamaan bunyinya? Ya maksudnya punya rima yang sama. Jadi rimanya adalah rima AD, rima AA, BB. Betul. Ya diberikan aplaus untuk temannya. AA, B. Sudah bisa dipahami? Kenapa dikatakan rima AA? Karena bunyi akhir lari pertama sama dengan bunyi akhir lari kedua. Kemudian bunyi akhir lari ketiga sama dengan bunyi akhir lari keempat. Itu masuk di gurindam. Masuk di gurindam ya. Ya bunyi akhir lari pertama sama dengan bunyi akhir lari kedua. Bunyi akhir lari ketiga sama dengan bunyi akhir lari keempat. Makanya rimanya adalah rima AA, B, B. Mantap. Ya, sekarang di nomor 6. Di nomor 6 ya sekarang sudah ada di sini di kalimat untuk di kalimat posternya. Didengarkan dari temannya bagaimana caranya untuk menyampaikan kalimat bujukan atau yang sifatnya persuasif, sifatnya mengajak. Putih diperhatikan putih di sini. Ya silakan. Pesan pada puisi kedua adalah kita tidak boleh berbicara kasar atau kotor karena itu adalah perilaku yang tidak baik dan tidak boleh dicontoh. Marilah kita berbicara sopan dan santun dan jauhilah perkataan kotor tersebut. Ya diberikan aplaus untuk kelompok.
habis. Jadi diberikan untuk di kelompok mawar tadi, saya revisi sedikit. Dari manakah di antara puisi yang memberikan nasihat bagi pembaca? Ya, sekarang yang memberikan nasihat bagi pembaca di sini berada di puisi pertama. Berada di puisi pertama. Kemudian bagaimana yang lain ada dari puisi? Ya, puisi pertama ya. Siapa yang memberikan nasihat di puisi pertama? Dari kelompok teratai. Ya, berupa puisinya adalah berupa nasihat di kelompok pertama, di puisi pertama. Ya, itu yang puisi pertama adalah berupa nasihat. Sekarang yang kedua, manakah di antara ketiga puisi yang menggambarkan perenungan? Bagaimana di kelompok yang lain? Puisi apa masuk di perenungan? Puisi yang ketiga. Ya, ada yang lain? Puisi yang ketiga masuk bujukan atau rayuan. Ya, jadi itu sudah bisa. Mana yang termasuk di sini perenungan? Puisi pertama atau puisi kedua? Puisi pertama tadi masuk nasihat. Puisi kedua. Puisi kedua. Ya, puisi yang kedua dilihat di puisi kedua ya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Itu termasuk, ya kalau misalnya kalau kita mau berbicara, mau mengucapkan kata-kata, kita harus misalnya pikirkan atau kita harus renungkan terlebih dahulu. Supaya apa itu? Supaya kita tidak mendapat musibah atau bahaya dari ucapan atau kata-kata yang kita keluarkan. Nah, sekarang sudah jadi di pertemuan sekarang kita sudah bisa untuk yang sudah dipelajari. Jadi yang pertama di sini tentu di sini anak-anak sudah bisa menentukan jenis puisi, kemudian termasuk unsur-unsur yang ada di dalam. Saya tanya dulu, sudah bisa menentukan unsur-unsur di puisi? Ya, termasuk ada rima, ada larik, kemudian ada bait. Sudah? Ya, bagus. Kemudian yang kedua termasuk di sini adalah mengungkapkan pemahaman yang kamu pahami terhadap isi daripada puisi. Di sini sudah bisa atau tidak? Belum? Bisa. Ya, sudah bisa dari hasil kelompoknya tadi. Ya, alhamdulillah itu sudah membanggakan. Ya, sudah dipahami. Ya, ada dari kelompok ada yang belum benar, tetapi dari kelompok lain ada yang bisa menutupi. Ya, sekarang kemudian di simpulan yang terakhir di sini bisa menuliskan pesan yang ada di dalam, yang ada misalnya berupa poster dengan menggunakan rujukan atau yang sifatnya adalah persuasi. Ya, sekarang untuk pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, sebelum kami tutup untuk pelajaran selanjutnya, ini masih terkait dengan puisi rakyat. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang musikalisasi puisi. Ya, sebelum ditutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan membaca hamdalah. Silakan dipimpin dari ketua kelasnya. Ya, silakan kita berdoa bersama.
Ini mungkin doanya ya kita doang dipimpin doanya sebelum pelajaran terakhir dengan membaca Al-Fatihah. Yuk, kembali lagi kita berdoa. Ya, terima kasih. Dari persiapan. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang telah mengikuti pelajaran dengan baik pada pagi hari ini. Silakan kembali ke tempat beristirahat masing-masing. Kelompok mawar ya. Baiklah Bapak, Ibu guru hebat dan sobat penggerak, demikianlah kegiatan observasi saya. Sampai jumpa di kegiatan pasca observasi mendatang.